Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan RPP. RPP ini itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu PROMES, program semester, taksonomi Bloom, buku bahan ajar, dan KMA 183. Nah, di sini semisal kita yang pertama itu sekolah kita kasih semisal SMPN Ringgon Dani 01. Mata pelajaran kita semisal kasih pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas ini semisal dalam materi yang kita pilih itu semisal kelas 8, maka kita isi kelas 8 semester 2. Materi pokok kita semisal kita memilih tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Nah, alokasi waktu ini kita bisa lihat di PROMES. Butuh berapa waktu atau butuh berapa pertemuan untuk menyelesaikan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Semisal kita butuh 3 pertemuan ya, kita tulis 120 menit atau sama dengan 3 CP. Oke. Selanjutnya kompetensi inti. Nah, karena kompetensi inti ini sama, maka kita akan copy paste di sini. Ini. Baik KI1, KI2, KI3 maupun KI4. Nah, KI1 meliputi aspek spiritual, KI3 meliputi aspek sosial, KI4 meliputi aspek kognitif, dan KI3 meliputi aspek kognitif dan KI4 meliputi aspek psikomotorik. Nah, di sini yang akan kita kembangkan yaitu di KI3 dan KI4. Selanjutnya itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini komponennya ada nomor, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Nomor kita kasih misal 1. Kompetensi dasarnya kita bisa lihat di KMA 183. Semisal itu di materi menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru itu 3.7 menjelaskan tentang menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Oke. Nah, indikator di sini kita kembangkan dengan menggunakan taksonomi Bloom. Kita tulis 3.7.1. Memahami pengertian, hormat, dan patuh kepada orang tua. Nah, ini untuk indikator pertama kita kembangkan. Selanjutnya indikator kedua, semisal 3.72. Menelaah ayat Al-Quran
yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini udah kita kembangkan menjadi 2 indikator. Selanjutnya semisal indikator ketiga, 3.73. Semisal yaitu mengimplementasikan cara hormat dan patuh kepada orang tua. Kita paste. Hormat dan patuh kepada orang tua, baik masih hidup atau sudah meninggal. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kembangkan seberapa banyak yang kita inginkan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada komponen tujuan pembelajaran. Di sini memuat tentang tujuan apa saja yang ingin kita capai setelah adanya pembelajaran tersebut. Di sini semisal peserta didik dapat memahami pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini udah satu tujuan pelajaran. Misal 2, peserta didik dapat menelaah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Terus misal peserta didik dapat mengimplementasikan cara hormat kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, seperti itu. Terus di sini peserta didik semisal mampu menguraikan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, seperti itu. Dan ini masih banyak lagi, semisal maksimal ditambah dengan kalian. Selanjutnya ini sebagai gambaran saja. Selanjutnya yaitu pada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini yang pertama itu meliputi fakta. Nah, di buku pembelajaran dapat kita lihat ada kisah Imam Syafi'i yang menggambarkan bagaimana patuhnya beliau kepada gurunya. Kita tulis di sini kisah nyata cara Imam Syafi'i menghormati guru. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu materi pembelajaran konsep.
Nah, materi pembelajaran konsep ini berisi tentang seperti pengertian hormat, pengertian hormat dan patuh pada orang tua, pengertian hormat dan patuh kepada guru, seperti. Selanjutnya yaitu pada aspek prosedur. Pada aspek prosedur yang pertama, semisal kita menyebutkan tentang cara menghormati. Nah, cara menghormati dan mematuhi orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Atau di sini bisa juga ditambah cara hormat dan patuh kepada guru. Cara hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya itu pada komponen prinsip. Nah, di sini pada komponen prinsip ini kita bisa cantumkan dalil Al-Quran seperti yang tercantum di buku, yaitu dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Di situ tercantum Quran surah An-Nisa ayat 36. Kita tulis Quran An-Nisa ayat 46. Nah, selesai. Nah, selanjutnya itu pada komponen metode. Nah, pada komponen metode pembelajaran ini kita bisa melihat di buku strategi pembelajaran atau buku yang lain seperti Active Learning dan semacamnya. Di sini yang pertama, metode pembelajaran, semisal kita mau mencantumkan yang pertama yaitu strategi. Di sini kita menuliskan strategi yang cocok dengan materi yang akan kita ajarkan. Kita mengajarkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maka strategi yang cocok untuk kita gunakan yaitu misal kita menggunakan inquiry learning. Dan pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Seperti itu. Selanjutnya, setelah strategi, bisa kita cantumkan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, di sini metode yang cocok untuk menyampaikan materi hormat dan patuh kepada orang tua, kita bisa menggunakan metode diskusi, eksperimen, tanya jawab, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya media. Nah, media ini bisa kita isi. Yang pertama yaitu media yang pertama, semisal kita yang cocok dengan materi taat dan patuh kepada orang tua, semisal picture, kita memberikan gambaran ini loh, seperti ini gambaran patuh kepada orang tua, gambaran taat kepada guru, semisal membantu guru, membawakan barang guru ke kantor, mengucapkan salam, seperti itu, membantu orang tua di rumah dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan gambaran seperti itu. Nah, di sini alatnya bisa kita gunakan PPT, papan
papan tulis atau spidol, dan media-media yang lain yang lebih efektif seperti itu. Nah, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini kita dapatkan materi ini dari buku pelajaran. Kita copy di sini nama buku pelajarannya, yaitu buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, selanjutnya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini terdapat kegiatan, karakter atau literasi, alokasi waktu. Yang pertama itu nomor 1. Nomor 1, kegiatan pembelajaran ini semisal kita awali dengan guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam. Ini nomor 2. Selanjutnya setelah guru memberi salam, bisa kita cantumkan di sini, semisal guru meminta siswa berdoa sebelum belajar. Ini tergolong penguatan pendidikan karakter. Ini juga berdoa penguatan pendidikan karakter. Terus selanjutnya yang ketiga, setelah guru meminta siswanya untuk membacakan doa sebelum belajar, guru mengabsen atau mengecek. Kita isi guru mengabsen atau mengecek kerapian. Kehadiran siswa. Dan kebersihan kelas. Oke, nah setelah itu guru bisa menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Guru memberikan persepsi mengenai tujuan pembelajaran. Sebenarnya kemudian guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang akan dicapai. Oke. Ini kita kasih nomor 4 di sini. Selanjutnya yaitu nomor 5 di sini. Terus yang nomor 6 kita isi di sini, nomor 6.
Semisal guru melakukan apresiasi, sejauh mana peserta didik memahami hubungan pelajar. Peserta didik memahami tujuan pelajaran yang lalu dengan kehidupan atau dengan konsep yang dimiliki. Siswa. Oke. Terus selanjutnya guru melakukan tes awal untuk mengetahui pemahaman peserta didik, terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian guru memberikan motivasi kepada peserta didik supaya peserta didik lebih semangat lagi untuk belajar tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan di mana guru menyampaikan pembelajaran, melakukan desain pembelajaran yang sudah kita rencanakan di metode dan strategi pembelajaran. Nah, di sini semisal yang pertama simulasi atau rangsangan. Simulasi. Oke. Nah, di sini bisa kita isi semisal mencermati. Siswa mencermati teks bacaan yang terkait dengan perilaku hormat dan patuh, orang tua dan guru. Oke. Secara individu. Kita kasih spasi 1,5 ya. Nah, di sini kegiatan inti kita bisa
meminta siswa untuk mengamati gambar langsung tentang bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tentang bentuk hormat. Kita bisa copy dari atas, kepada orang tua dan guru. Ini merupakan critical thinking hot literasi yang memperlihatkan tentang mengidentifikasi dengan tujuan membaca, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa minta untuk selanjutnya di sini yang nomor 2. Nah, sintak pembelajarannya bisa kita isi dengan problem statement atau identifikasi masalah. Nah, di sini dimana siswa atau peserta didik terbagi ke dalam beberapa kelompok. Membentuk kelompok kecil. Dan selanjutnya yaitu kita bisa isi peserta didik mendiskusikan. Kita minta kelompok kecil untuk mendiskusikan, peserta didik mendiskusikan pada kelompoknya, untuk menentukan perilaku hormat dan patuh, kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, setelah mendiskusikan kelompok, kita minta peserta didik untuk memberikan komentar terhadap hasil pengamatan atau pada gambar yang telah kita sajikan. Seperti itu. Kita tulis di sini, peserta didik memberikan komentar terhadap hasil pengamatan pada gambar atau tayangan tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah peserta didik memberikan komentar, di sini pada bagian ketiga ini setelah identifikasi masalah, siswa bisa mengumpulkan data atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini di mana peserta didik mulai mengumpulkan informasi atau pengetahuan dari materi menghormati dan hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, di sini bisa berupa peserta didik mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Di sini kita tulis peserta didik mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati
kepada sesama. Oke, nah setelah peserta didik mengidentifikasi, kita bisa untuk mendiskusikan hasil identifikasi dengan kelompok lainnya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Nah, di sini kita tulis peserta didik mendiskusikan dengan kelompok lainnya untuk mendapatkan jawaban pertanyaan. Oke, selanjutnya peserta didik mencari dan mengumpulkan data hasil diskusi dari gambar yang diamati. Setelah mendiskusikan, peserta didik mencari dan mengumpulkan data dari hasil gambar. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data dari hasil gambar yang telah disediakan. Ini pada bagian keempat, yaitu pengolahan data. Data yang didapatkan oleh peserta didik dicantumkan di sini dengan peserta didik mencari jawaban pengolahan data. Oke. Selanjutnya pada poin kelima, yaitu pembuktian. Kita tulis 5. Pembuktian. Pembuktian di sini kita masukkan semisal peserta didik termotivasi untuk berdiskusi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Peserta didik termotivasi untuk berdiskusi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini selanjutnya setelah peserta didik termotivasi dengan materi-materi yang telah dikumpulkan dan telah dicari jawabannya, maka peserta didik mulai menulis hasil diskusi dari kelompoknya. Kita tulis ini peserta didik menulis hasil diskusi dari kelompoknya. Dan di sini setelah peserta didik menulis, guru sembari memantau peserta apa yang sedang dilaksanakan peserta didik dan diskusi seperti apa yang dilaksanakan. Di sini kita tulis guru memantau peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Di sini setelah peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, di sini guru memiliki peran untuk membimbing peserta didik mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini kita bisa tuliskan guru membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
dari atas. Nah, setelah itu masing-masing kelompok masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Tuh, kita tulis di sini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Oke. Nah, setelah itu pada poin ke-6 setelah pembuktian, kita tulis di sini poin ke-6 dulu. Pada poin ke-6 itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini setelah siswa mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya, di sini kita bisa memberikan tanggapan. Kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap apa yang dipresentasikan temannya. Bisa tulis di sini kelompok yang tidak presentasi, memberikan tanggapan terhadap materi yang dipresentasikan temannya. Oke. Nah, sembari itu guru memperhatikan peserta didik yang sedang presentasi serta membenarkan atau meluruskan pernyataan hal-hal yang disampaikan atau dianggap kurang benar. Di sini kita tulis guru memperhatikan peserta didik serta membenarkan atau meluruskan pernyataan atau hal yang dianggap keliru. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya setelah dibenarkan oleh guru, maka peserta didik menyimpulkan hasil yang telah didiskusikan dan telah dikoreksi oleh guru dengan teman-teman sekelompoknya. Di sini kita tulis peserta didik memberikan atau menyimpulkan hasil diskusi yang telah didiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang setelah peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi yang didiskusikan, guru memberikan penjelasan atau menyimpulkan terhadap keseluruhan materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Nah, di sini bisa kita tulis guru memberikan penjelasan atau kesimpulan
atau kesimpulan seluruh materi yang telah dipaparkan. Nah, oke. Dari di kegiatan inti. Nah, selanjutnya ketika guru selesai memberikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan, di sini kita selanjutnya yaitu pada poin penutup. Nah, poin penutup ini yang dilakukan adalah melakukan poin penutup adalah guru. Di sini kita tulis guru. Dan hal-hal yang kita lakukan untuk menutup pembelajaran, yang pertama itu guru memberikan evaluasi. Guru memberikan evaluasi secara keseluruhan terkait materi yang telah disampaikan. Guru memberikan evaluasi terhadap terkait materi taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, setelah guru memberikan evaluasi, guru memberikan tugas. Guru memberikan tugas, atau jika tidak ingin memberikan tugas maka tidak usah dicantumkan. Jika ingin memberikan tugas maka dicantumkan di RPP. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah mengenai materi yang telah disampaikan. Misal di sini kita kasih tugas memberikan tugas terkait materi taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Nah, selanjutnya setelah memberikan tugas, guru memberikan penilaian kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman atau pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan. Di sini kita bisa tulis guru memberikan penilaian. Memberikan penilaian kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi taat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, setelah itu memberikan penilaian, guru bisa meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan terkait materi selanjutnya. Nah, guru mendemonstrasikan terkait materi yang akan disampaikan atau diajarkan selanjutnya, disampaikan pertemuan selanjutnya. Nah, setelah memberikan pemaparan tentang materi apa yang akan kita pelajari selanjutnya, nah, guru bisa memberi motivasi atau pesan moral kepada peserta didik. Oke. Nah, yang terakhir, setelah memberikan motivasi untuk peserta didik semangat belajar, guru bisa meminta peserta didik untuk membaca doa, penutup. Nah, yang terakhir, guru menyampaikan salam. Oke. Nah, itu adalah isi dari
kegiatan awal sampai dengan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selanjutnya pada poin penilaian. Nah, poin penilaian yang pertama yaitu teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini yang pertama ada yang bisa menggunakan tes dan non tes. Nah, di sini kita tulis semisal tes tulis atau non tes. Non tes ini bisa berupa observasi atau yang tes tulis bisa berupa lampiran atau soal seperti itu. Nah, selanjutnya instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini bisa berisi observasi dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini kita bisa dapatkan di asesmen penilaian atau di evaluasi pembelajaran, meliputi formatnya seperti ini, meliputi nomor nama siswa, kerjasama, mengkomunikasikan pendapat, toleransi, keaktifan, menghargai pendapat teman, jumlah skor, nilai, keterangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita dapatkan di penilaian pembelajaran seperti itu. Nah, kita kasih keterangan di sini. Keterangan skor. Nah, keterangan skor di buku evaluasi pembelajaran isinya yang pertama itu 4. 4 itu sama dengan baik sekali. 3 baik. 2 cukup. 1 terus 1 kurang terakhir. Nah, untuk rubrik penilaiannya, nah selanjutnya itu yang terakhir yaitu rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini juga kita bisa dapatkan di asesmen penilaian. Nah, untuk mengisi rubrik penilaian ini yang meliputi nomor, nama siswa, aspek yang dinilai. Nah, aspek dinilai ini aspek apa saja yang kita nilai, skor, nilai, ketuntasan, dan lain sebagainya. Kita bisa cantumkan di sini. Nah, untuk keterangannya, untuk mengisinya bisa kita tulis misal T. T ini sama dengan tuntas. Terus TT tidak tuntas. Tidak tuntas. Selanjutnya R. R ini remedi, mengulang, remedial. Oke, yang terakhir yaitu pengayaan, P. Pengayaan. Nah, kira-kira seperti itu dalam proses penyusunan RPP, rencana program pembelajaran, yang meliputi pertama yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti yang meliputi KI 1 sampai KI 4, terus kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, meliputi KD dan indikator, dan tujuan dari adanya pembelajaran tersebut, dan materi yang akan diajarkan seperti itu, dan metode pembelajaran yang berisi tentang strategi dan metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu sumber belajar, sumber yang menjadi acuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Nah, langkah-langkah pembelajarannya ini bisa kita lihat di ini, di pendahuluan. Ini pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini lihat di pendahuluan. Oke. Meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup. Semisal di kegiatan pendahuluan kita alokasi waktu 15 menit. Di kegiatan inti semisal kita mau alokasikan waktu 90 menit. Nah, di sini kita tulis 90 menit. Nah, 90 menit kita tulis di sini. Dan di kegiatan penutup semisal kita mau ngisi 15 menit untuk kegiatan penutup. 15 menit. Oke. Nah, setelah kegiatan inti dan kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup, yang terakhir itu penilaian. Penilaian di sini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan dan untuk mengoreksi kelemahan atau kekurangan dari metode dan strategi yang telah kita gunakan. Di sini penilaian kita bisa berupa non-tes atau tes tulis dan sebagainya. Di sini juga dicantumkan rubrik pengapatannya dan rubrik penilaiannya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan mengenai proses pembuatan RPP, rencana program pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.